dengan mencuatnya kasus-kasus yang baru berkembang ya. Kok menceng-menceng ini gimana lur? Aduh, parah ya. Yang baru berkembang saat ini dan mungkin bukan kita suudzon, tapi kemungkinan ada juga bagian-bagian ataupun ada juga oknum-oknum yang mungkin belum terkuak karena tidak adanya keberanian dari para santri untuk mengungkapkan ketidakenakannya ya, karena memang ada doktrin ta'ziman wa takriman. Ta'ziman wa takriman ini adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali saudara-saudaraku sebangsa setanah air dimanapun Anda berada. Kita berdoa semoga pada kesempatan kali ini kita semua selalu dilimpahkan anugerah yang terbaik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita bertepatan dengan Hari Santri Nasional di Nusantara, di Indonesia. Tentunya kita awali dengan ucapan selamat Hari Santri Nasional kepada para generasi bangsa, para santri. Semoga santri-santri di Indonesia terus semangat untuk belajar, memberikan kontribusi terbaik untuk bangsa ini, berdedikasi tinggi, berani untuk maju, berani untuk yang terdepan. Santri adalah warisan dari para ulama, mewarisi sifat dan akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan tentunya santri adalah harapan bagi kita semua untuk meneruskan perjuangan dari para ulama, para kiai, para pejuang bangsa yang telah berkorban, mengorbankan nyawa, darah, tenaga, harta, dan seluruh mereka tinggalkan demi untuk kemerdekaan bangsa Indonesia. Saudara-saudaraku yang saya banggakan, namun dengan kemajuan berbagai macam teknologi, kita sebagai santri pun harus berhati-hati dan waspada. Walaupun tentunya sebagai seorang santri dengan adanya teknologi ini, kita tidak memungkiri kemajuan pikiran, kemajuan dalam seluruh elemen akan memberikan dorongan tersendiri bagi para santri dalam berkreasi untuk memajukan dan mempertahankan ajaran-ajaran yang telah diwariskan oleh generasi sepuh kita. Namun yang perlu kita soroti adalah begini lur. Pada kesempatan kali ini kita sering mendapatkan informasi di sosial media adanya beberapa oknum-oknum dari para kiai, oknum-oknum dari para santri, oknum-oknum dari para ustadz yang di situ dengan pola, dengan cara pembimbingan para santri dalam kasus-kasus yang beberapa kurun waktu sekarang mungkin masih viral, yaitu adanya pelecehan-pelecehan seksual yang dilakukan oleh para oknum-oknum kiai sebagai pengasuh pondok pesantren, sebagai pendidik, sebagai ustadz yang mengajar di beberapa pondok-pondok pesantren. Ini yang harus kita perhatikan, ini yang harus menjadi perhatian khusus bagi para penyelenggara ataupun dari pemerintah di Nusantara, pemerintahan di Indonesia. Karena apa? Tentunya ini akan sangat-sangat merugikan generasi-generasi bangsa kita. Adanya trauma dari para generasi bangsa ini. Terkadang
adanya kasus-kasus seperti ini kurang mendapatkan perhatian dari para penanggung jawab penyelenggara pendidikan. Contohnya yaitu dari NU ada RMI, Rabithah Ma'hadil Islam, yang di situ menangani khusus penyelenggara pendidikan, pondok pesantren, madrasah, diniyah dan lain sebagainya. Ini yang harus kita berikan dorongan kepada pemerhati, kepada para pengawas penyelenggara pendidikan. Begitu juga Kementerian Agama. Seharusnya memberikan edukasi kepada para calon santri, kepada calon santri ataupun para santri-santrinya, dan juga para wali santri juga. Kita di sini memberikan dukungan kepada para santri dan wali santri ataupun kepada orang tua yang mungkin masih ada rasa ketakutan untuk mengirimkan putra-putrinya ke pondok pesantren. Kita sangat mendukung adanya para orang tua untuk menitipkan putra-putrinya belajar di pondok pesantren, karena itu akan memberikan pelajaran kemandirian tersendiri bagi para generasi bangsa ini. Namun, yang ingin saya sampaikan di sini adalah yang pertama, pembekalan kepada para calon santri ini ataupun kepada wali santri. Bagaimanapun kita tetap harus waspada dan hati-hati. Kita tetap harus waspada dan hati-hati. Karena sebuah kejadian itu tidak bisa diperkirakan, tidak bisa disangka, tidak bisa direncana. Bisa saja manusia itu tetap ada khilafnya, ada kesalahannya, ada titik-titik saat dia melakukan kesalahan, dia melakukan kekhilafan, lupa. Maka untuk itu, kepada para pendidik, kepada para ustadz, kepada para kiai, tetaplah kita harus berhati-hati dengan diri kita sendiri. Jangan sampai kita terlena dengan hasutan hawa nafsu, iblis dan setan. Dan juga kepada wali santri, sebelum Anda mengirimkan pondok pesantren, mengirimkan putra putri panjenengan ke pondok pesantren, bekali keberanian untuk apabila ada sesuatu hal yang tidak diinginkan, putra putri kita harus berani untuk melawan. Kita di pondok pesantren tentunya mendapatkan pendidikan ta'ziman wa takriman, patuh dan menghormati, memuliakan guru-guru kita, itu pasti. Namun terkadang ada oknum-oknum yang menggunakan kesempatan ini untuk memperbudak para santri. Ini yang kita tidak setuju. Karena apa? Sebagai seorang wali santri tentunya mengeluarkan biaya, mengeluarkan tenaga, harta untuk membiayai putra-putri di pondok pesantren. Tidak ada yang gratis ya. Tidak ada yang gratis. Walaupun mungkin ada sebagian pondok pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dengan biaya gratis, tapi itu tidak mungkin. Itu tidak mungkin. Kita tidak percaya itu. Ya. Tetap wali santri di saat mengunjungi ya, ada penjengukan, ya kita tetap mengeluarkan dana, berarti kan tidak gratis ya. Si santri butuh jajan, terkadang tetap sebagai orang tua memberikan uang saku dan lain sebagainya. Ada kekurangan-kekurangan, orang tua tetap memberikan biaya. Di situ mungkin ada iuran apa pasti ada. Jadi menuntut ilmu itu tidak ada yang gratis. Sebagaimana ada di dalam kitab-kitab terdahulu ya. Kita belajar membutuhkan biaya. Kita belajar membutuhkan biaya, tidak ada yang gratis. Maka kepada penyelenggara pendidikan, alhamdulillah apabila panjenengan bisa menyediakan tempat-tempat yang free ya untuk para santri. Namun perlu diingat, terkadang hal-hal tersebut bisa menjadikan sesuatu hal yang mencurigakan.
Karena apa? Apabila dipelajari oleh orang-orang yang ada tujuan tidak baik, disitulah ada kesempatan untuk memperkaya diri, untuk memperbudak santri, ya. Ini yang kita tidak setuju. Penyelenggara pendidikan dengan gratis, alhamdulillah, kita mendukung, karena tentunya akan meringankan beban sebagai orang tua agar si anak bisa mencapai cita-cita yang diinginkan. Dengan mencuatnya kasus-kasus yang baru berkembang, ya, kok menceng-menceng ini gimana lur, aduh parah ya. Yang baru berkembang saat ini, dan mungkin bukan kita suudzon, tapi kemungkinan ada juga bagian-bagian ataupun ada juga oknum-oknum yang mungkin belum terkuak karena tidak adanya keberanian dari para santri untuk mengungkapkan ketidakenakannya, ya, karena memang ada doktrin ta'ziman wa takriman. Ta'ziman wa takriman ini adalah, jangan sampai disalahpahami ya lur. Ta'ziman wa takriman itu adalah dalam hal-hal kebaikan. Contohnya, kita disuruh ngaji malah tidur, kita disuruh ngaji malah bermain, ya. Itu kita harus menempatkan ta'ziman wa takriman kepada ustadz dan kepada kiai, ada posisinya masing-masing. Namun dengan ada beberapa oknum yang sudah tertangkap oleh pihak berwajib, yaitu dengan modus ta'ziman wa takriman kepada seorang kiai, manut, pokok manut karena berkah, tapi di situ melakukan pelecehan, yaitu memperbudak untuk menyalurkan hasrat nafsu seseorang, nafsu kiainya, nafsu ustadznya. Lah ini, apakah itu bentuk dari ta'ziman wa takriman yang harus diikuti? Tidak. Itu adalah perilaku bejat iblis dan setan yang harus diberantas. Sebagai seorang santri, wajib untuk melawan. Kalau memang si ustadz, si kiai, ya, mengiming-imingi keberkahan namun melakukan pelecehan, kita sangat melawan hal itu. Kita sangat-sangat benci kepada oknum-oknum gus, kiai, ustadz yang hanya menuruti keinginan iblis, penyaluran hasrat, kenikmatan sesaat kepada para santri, baik itu putra maupun putri. Karena itu adalah penyakit yang nantinya berbahaya menular kepada generasi bangsa ini. Siapapun panjenengan, saudara-saudaraku semua, apabila ada yang mengalami hal itu, kalian harus berani untuk mengungkap kasus-kasus kebejatan seperti itu, walaupun itu di pondok pesantren, karena itu tidak dibenarkan oleh syariat agama. Itu tidak dibenarkan oleh syariat agama ataupun hukum di negara ini. Tidak perlu takut, tidak perlu malu, karena akan ada korban-korban yang lain selain Anda. Jiwa besar untuk mengungkap sebuah kejahatan. Jangan sampai malu untuk mengungkap kejahatan-kejahatan terselubung yang dilakukan oleh oknum-oknum para ustadz dan kiai, gus ataupun para habib yang hanya akan memperbudak kita semua. Saudara-saudaraku yang saya banggakan, seperti kemarin kita melihat di sosial media sebuah yayasan yatim piatu. Kayak apa gagahnya pembimbingnya, gurunya, seolah-olah begitu perhatian, begitu memberikan kasih sayang yang luar biasa. Tapi ternyata itu hanya sebuah modus untuk menyalurkan hasrat iblis setannya. Masya Allah. Mari kita bertaubat, mari kita beristighfar, mari kita kembali ke ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada juga yang di situ masyhur seorang kiai besar, pondok pesantren, sukses dengan segala macam usahanya.
tapi di situ digunakan oleh kiainya santri putri. Dia perbudak untuk menyalurkan hasrat kemaksiatannya. Bukan berarti kita mengorek-orek keburukan pondok pesantren, bukan. Tapi di sini kami memberikan support kepada para santri, putra ataupun putri, kepada wali santri, orang tua, untuk berani memberikan bekal kepada putra putri kita di pondok pesantren, di tempat-tempat pendidikan manapun. Apabila ada kejadian-kejadian yang melanggar aturan agama, melanggar aturan negara ini, beranilah kalian untuk melawan. Karena itu adalah bentuk wujud dari takriman wa ta'ziman kepada guru, untuk mengingatkan bahwa jangan sampai melakukan suatu kejahatan semena-mena, semaunya sendiri. Ada porsinya masing-masing dalam kitab ta'ziman wa takriman. Sebagai seorang guru jangan sampai kebablasan apabila ada santri yang manut, santri yang ta'zim, santri yang akhirnya disuruh ini itu semaunya sendiri, akhirnya kebablasan untuk menyalurkan hasrat nafsu Anda. Ada beberapa laporan sudah masuk kepada kita, banyak wali santri yang akhirnya berusaha untuk memperjuangkan hak kemerdekaannya sebagai wali santri dan santri, agar tidak terjajah, tidak diperbudak oleh ustadz-ustadznya. Namun pada akhirnya apa? Karena tidak ada bukti yang nyata, akhirnya menjadi dia tertuduh seolah-olah memfitnah gurunya, memfitnah kiainya. Disinilah kelemahan kita. Disinilah kelemahan kita. Walaupun itu nyata terjadi dari korban mengakui ada pelecehan, tapi karena tidak ada bukti. Barang buktinya nggak ada. Lah mau barang bukti ada gimana, Lur? Ya, barang bukti ini anak kepriwe lho, anu kayak gue kecrot kayak tok wis. Ya barang bukti ini yang elmo. Wedi diancam ora oleh berkah, wong ilmune ora manfaat. Selalu ada ancaman dan ancaman dan ancaman. Kadang-kadang malah ada juga yang diiming-imingin, nanti kamu saya nikahin. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim. Ini yang harus diwaspadai kepada para wali santri dan para santri. Harus diwaspadai, jangan sampai kalian mau untuk melakukan hal-hal yang menyalahi syariat agama, karena itu diharamkan. Itu ya, Lur. Di kesempatan hari santri ini, mari menjadi santri yang berani untuk melawan kemungkaran. Walaupun itu kepada guru kita. Kalau sudah melanggar syariat agama, wajib untuk diingatkan, wajib untuk dilawan. Sebagai bentuk kasih sayang kita, penghormatan kita kepada guru kita, penghormatan kita kepada ustadz kita. Gitulah caranya. Bukan kita manut saja, kayak kebodi keluih, ya. Tidak seperti itu caranya. Tapi kalau memang itu adalah hal yang baik, hal yang sesuai dengan syariat agama, kita harus mengikuti, ya. Jangan melawan. Belajar sesungguh-sungguhnya untuk menjadi generasi bangsa di masa depan yang lebih baik. Demikian, semoga ini menjadi pengingat kepada santri dan wali santri di Indonesia. Ihdinas siratal mustaqim wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.